Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang mulia, berkata oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya, Allah menyuruh kita hidup di alam dunia ada dua. Pertama, kita hidup di dunia jangan sedih hati, karena setiap apa yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Yang penting berdoa, bekerja, berusaha. Apa yang didapat itulah punya kita. Apa yang tidak didapat berarti itu bukan punya kita, dan kita jangan sedih hati supaya hidup ini nyaman. Yang kedua, sibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan. Kalau hidup jangan banyak sedih hati apa yang terjadi, kemudian siapkan waktu untuk sibuk dalam beramal ibadah, karena di bulan suci Ramadan ini banyak tambahan-tambahan amalan yang tidak dikerjakan di luar Ramadan. Bahkan yang dikerjakan di luar Ramadan, bulan Ramadan ditambah lagi, dikuatkan lagi perintah tersebut. Antara lain iksaru tilawatil Quran. Kita bulan suci Ramadan dituntut untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Di luar Ramadan juga dituntut, tapi di bulan Ramadan lebih dituntut. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ternyata awal sekali turunnya Al-Quran itu adalah di bulan suci Ramadan. Awalnya diturunkan hanya 5 ayat surah Al-Alaq. Kemudian beransur-ansur diturunkan Al-Quran selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jumlah turun ayat sebanyak 24.000 kali. Dalam jumlah ayat 6.666 ayat. 1.000 ayat menerangkan tentang perintah Allah. 1.000 ayat menerangkan tentang larangan. 1.000 ayat menerangkan tentang sejarah. 1.000 ayat menerangkan tentang wa'dun, janji baik Allah. 1.000 ayat menerangkan wa'id, janji ancaman Allah. 1.000 ayat menerangkan ibrah, tauladan dalam kehidupan. 100 ayat menerangkan nasih dan mansukh. 66 ayat menerangkan doa, istighfar dan zikir. Jumlahnya 6.666 ayat. Nah, barang siapa
mengamalkan membaca Al-Quran, maka hatinya tentram. Maka itu kata Nabi, abdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sepaling abdal ibadah umatku itu adalah membaca Al-Quran. Maka itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, abdalu zikri la ilaha illallah ba'da tilawatil Quran. Sepaling abdal zikir adalah la ilaha illallah, itu pun setelah membaca Al-Quranul Karim. Maka kalau kita dibaiat, ditalkinkan zikir oleh guru mesti berpesan agar kita senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran dibaca obat hati, karena kata Nabi, innal qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati bisa berkarat seperti berkaratnya besi. Maka kalau sudah berkarat, lama-lama rusak. Besi itu kalau sudah berkarat rusak. Nah, hati bisa berkarat seperti berkaratnya besi. Faqila ya Rasulullah, maka ditanya kepada Rasulullah, wa ma jilauha, apa pangkilatnya supaya hati jangan berkarat? Faqala, menjawab Nabi, tilawatul Quran wa zikrul maut, membaca Al-Quran dan ingat mati, bahwa hidup kita ini ada akhirnya. Maka kata Imam Al-Ghazali, beliau memberi nasihat sebanyak 6 macam nasihat. Yang pertama sekali adalah nasihat yang paling dekat. Makin hari makin dekat, makin hari makin dekat. Apakah itu? Adalah kematian. Kita ini makin hari makin mendekat, bukan makin menjauh daripada mati, tapi makin mendekat, makin hari makin mendekat, makin tahun makin mendekat. Pada akhirnya bertemulah dengan jalan buntu, tidak bisa lagi meneruskan perjalanan hidup, maka menghembuskan napas terakhir. Itulah yang paling dekat kematian. Nah, ingat mati membersihkan hati. Baca Al-Quran membersihkan hati. Makanya orang-orang hebat itu, para ulama warasatul anbiya, kenapa bila dipandang menularkan manfaat, nyaman hati memandangnya? Karena amalannya Al-Quran. Karena kalau Al-Quran diamalkan, dibaca selalu, hati lembut karena tidak berkarat. Kalau hati sudah lembut, ibarat tanah, apa saja yang ditanam tumbuh. Tanam cabai, tumbuh cabai. Tanam tarung, tumbuh tarung, karena tanahnya lembut, subur. Kada ditanam gin tumbuh. Habis masak ambil kangkong nang anomnya, batangnya tibai ke tanah tuh. Bulan depan ayam kangkong dah. Kada ditanam. Kada, jangankan kangkong, tanah tuh dihirai gin, tumbuh cabai. Karena yang berhira itu tadi malam makan sambal, bijinya kada hancur, berak dia keluar bibit cabai sepaket dengan pupuknya. Berhira bulan Rajab, bulan Sa'ban tumbuh cabai. Nah, kenapa maka tumbuh? Karena tanahnya subur. Tapi kalau tanahnya tidak subur, tandus, ditanam apapun belum berbuah, mati terdahulu dah. Hati kalau keras, kebaikan apapun payah melekat. Tapi kalau hati kita sudah lembut, nyaman berbuat kebaikan. Apa yang membuat hati lembut? Ternyata membaca Al-Quranul Karim. Maka itu Nabi menawarkan. Kata Nabi, in aratum aisat su'ada, 1. Yang kedua, wa mautas syuhada, 2. Yang ketiga, wan najata yaumal hasri, 3. Yang keempat, wazilla yaumal hari. Nah, yang kelima, wal huda minad dalalah. Amalannya pada wimu qiraatul Quran.
Nabi menawari, kata Nabi, in aratum aisha su'ada, jika kamu mau hidup bahagia. Nabi nawari, jika kamu mau hidup menjadi orang yang bahagia, apa amalannya? Al-Quran. Kalau hendak hidup bahagia, terus menerus membaca Al-Quran. Kata Mbah Umar Abdullah Semarang, tanda orang bahagia itu ada 5. Itu bahagia di hidupnya kalau 5 ini ada. Pertama, rezekinya lancar, walau tidak banyak tapi lancar. Walaupun berjual gambung tapi habis, hari-hari gambungnya habis, daripada berjual berlian ke lapu-lapu. Bagus jual gambung. Walaupun makan lauk ikan asin tapi nikmat, daripada makan lauk kambing esok masuk rumah sakit. Nah, bagus ikan asin. Makan ikan asin bertambah, makan udang galah masuk rumah sakit. Kenapa? Kolesterol kambuh. Itu rezekinya lancar, tanda orang bahagia. Yang kedua, tanda orang bahagia itu karena mengamalkan Al-Quran, ibadahnya kuat. Kalau kita nih kuat beribadah, bahagia kita, nyaman beribadah, beribadah malam nyaman, berjamaah merasa nyaman, membaca Al-Quran merasa nyaman, itu bahagialah tuh. Kalau kita sudah merasa nyaman beribadah, maka kuat beribadah, tanda bahagia. Makanya kita ini berusaha merasa nyaman dalam beribadah. Kita tidak bisa semua waktu beribadah, tapi paling tidak ketika beribadah merasa nyaman. Memang kita siapkan waktu untuk beribadah. Subuh ini kita siapkan dari jam 5 sampai jam 6. Itu memang khusus untuk ibadah. Nah, setelah itu kita olahraga, berjalan, nah cari keringat. Nah, itu memang sudah ada, disiapkan. Setiap hari itu supaya nyaman beribadah kita siapkan. Hagin baca Al-Quran 10 menit umpama, itu siapkan, tidak bisa diganggu dah. Karena setiap hari itu 10 menit wajib dia baca Al-Quran untuk dirinya. Nah, itu tidak bisa diganggu. 10 menit beribadah, 10 menit beribadah. Kalau sampai zuhur, apapun kesibukannya, memang disiapkannya untuk melakukan ibadah 20 menit. Ada qabliyahnya, ada ba'diyahnya, sembahyang wajib, baca wirid, pokoknya setiap waktu 20 menit. Nah, itu kalau sudah bisa begitu, disiapkan waktu untuk beribadah, maka kuat dia beribadah, tanda bahagia. Yang ketiga, tanda bahagia, anak taat dengan Allah, menurut dengan orang tua. Itu bahagianya anda. Kalau anak melawan neraka dalam rumah, neraka dunia, ada nyaman kita kalau anak itu melawan, sakit hati. Makanya kalau anak itu taat dengan Allah, nurut dengan kita orang tua, nah iyalah sudah, bahagialah hidup tuh. Walaupun kada sugih, tapi anak nurut, apalagi sugih, nurut anak pula, makin bahagia. Yang keempat, tanda orang bahagia, terdapat tetangga yang baik. Nah, alhamdulillah dia bertetangga, tetangganya baik. Kenapa? Karena rumahnya samping masjid. Nah, baiklah jadinya, nyaman. Puler sedikit bisa ke masjid. Kalau jauh kan masih mikir. Makanya ayah berpesan, kalau hendak cari rumah jangan jauh dengan masjid. Jadi kalau kita hendak berjamaah agak berat, ringan jadinya. Kenapa? Karena dekat masjid. Yang kelima, nah tanda orang bahagia itu hidup rukun kepada sesama. Bila ada musuh, kada bahagia. Kita ini ada musuh, ya, dengan kawan kada bertaguan.
yang satu bermarah-marahan, kada bahagia hidup. Tapi kalau kita tidak punya musuh, bahagialah tu. Adab makan, duduk bersila, habis makan, piring dibasuh. Kalau hendak hidup bahagia, baik-baik berkawan, jangan sampai termusuh. Emanglah tu. Jadi kada banyak ada kunci bahagia tu. Bila berkawan baik, jangan cari musuh. Enaklah tu. Apa amalannya? Al-Quran. Setiap hari Al-Quran dibaca. Yang kedua, wa mautas syuhada, dan bernilai mati syahid. Nabi nawari, jika kamu hendak mati syahid, Al-Quran jangan pernah berhenti dibaca. Nanti kalau mati bernilai mati syahid. Nabi menambahkan dalam hadis lain, kalau hendak bernilai mati syahid, sekalipun tidak perang, ada amalan. Dalam kitab Nasaihul Ibad kata Nabi, Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti, dibaca 25 kali setiap hari. Terserahlah membacanya mbah subuh kah, mbah maghrib kah. Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. Di Banjar, di Kalimantan Timur dibaca nih. Imamnya tuh imbah berdoa, dia kadang langsung bersalaman membacanya nih. Dia baca dulu istighfar, Rabbighfirli li waliwa, Rabbighfirli walil mu'minina wal mu'minat, Rabbighfirli walil mu'minina wal mu'minat. Saya menghitung jangan salah 7 kali. Mbahnya membaca Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal maut, Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal maut. Cuman saya hitung 10 aja. Dalam hadisnya 25. Jadi kalau kita membaca 25, Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti, setiap hari meninggal dunia, maka dapat pahala mati syahid, surga bagiannya. Tapi Al-Quran dibaca. Yang ketiga, wan najata yaumal hasri, dan selamat pada hari digiring di padang mahsyar. Al-Quran diamalkan. Kita di padang mahsyar itu mau tidak mau dihadapkan. Pertama, kita dihadapkan dengan hisab, suratan amal diperiksa. Dihisab kita, innal halal hisab wal hisab iqab. Yang halal diperiksa, maka kalau diperiksa mesti tersiksa. Terlambat jadinya karena diperiksa. Di dunia ini pun kalau sudah dihisab, diperiksa, tersiksa kita. Paling tidak terlambat. Saya sekitar tahun 67 lah, 67, 68. Saya masuk mengajar di Al-Baqiyatul Sholihat tahun 95. Waktu saya masuk 34 santrinya, 3 kelas isti'dad, kelas 1, kelas 2. Kelas 2 sanawiyah paling tinggi, kelas 2 rombongan Ustadz Anwar Al-Dabidi, kelas 1 rombongan Ustadz Husnaini. Kelas isti'dad rombongan Ustadz Yasa, minantunya Ustadz Iskandar Akbar di Perit 2. Jadi saya disuruh ayah berjualan. Datang beliau bertongkat pagi, melihat anak-anak ini kalau sarapan berbelanja ke Perit Gumpung, keluaran bejut. Maka santri ini kalau keluar kayak apa? Itik lapas dalam kurungan, bukan batu, berumbung. Jalan itu dipakainya orang berhunda. Kemarin tertumbuh orang bermasalah, hanya membawa apa namanya itu, gambar wali itu berhalang, membawa orang lewat berhunda, dihalangkannya karena orang jatuh berurusan. Jadi kata ayah, coba
guru berjualan di dalam pondok, suruh keluarga di pasar bikin kue, Aina berjualan. Jadi saya berjualan di pondok itu, ayah nyuruh, disuruh bisnis saya. Akhirnya saya bilang sama kakak, kawalah mengulahkan wadai kue, diulahkan. Pagi-pagi abang ipar saya datang pakai sepeda membawa kue pakai kardus supermi. Yang dibawa apa? Kue cangkudok. Kue cangkudok itu kan ya kue nang kada bakalas gitu. Kue paling uncit. Sang anak buruk ditumbuk, ada kita pong di sana cangkudok, berdua dengan limping dah. Nah sepupunya Pais, ada orang lainan gada. Saya sebenarnya gengsi lah menjual cangkudok dah. Orang segagah saya yang dijual cangkudok. Apa kata dunia, kata anak-anak. Kalau nya gambung wajar lah. Kalau gambung kan itu kan kue pekelas. Gambung itu kan kue paling berani. Kue gambung itu diapai orang aja tetap gambung. Dijajak orang remake kayak limping tetap gambung, kan berubah namanya. Randam ke banyu lana hancur tetap gambung. Sekali gambung tetap gambung. Tapi karena disuruh berjualan saya. Akhirnya ditambahi jualan. Datang Pak Kiai Imran, Sidin datang waktu itu bertiga bading berjalan ke pondok. Kami panggil Kiai Imran saya, kamu jual nasi, kata beliau, jual nasi bungkus biar anak-anak makan. Dengan kita menyuruh berjual kue, ayah Kiai Imran nyuruh jual nasi bungkus. Akhirnya saya berjual nasi bungkus. Tambah pula berjual kulak pisang bercampur kacang. Jadi kacang hijau itu saya rendam setengah malam, hampir jadi kecambah dah. Nanti baru dijarang, direbus, campur pisang lilin. Jadi diaduk, santani kurang kental, santan mahal, aku campur tapung. Jadi kental lah. Pisang kesantri santan pada tapung gandum. Diaduk jadi bubur kacang. Santri yang membeli bingung, ini bubur kacang kah, bubur pisang kah? Ada ketahuan bercampur semuanya. Itulah dijual. Karena ayah nyuruh berjualan barakah. Makanya kalau ulama warasatul anbiya bercakap dituruti mesti barakah. Akhirnya saya kumpulkan duitnya 2005 dapat berangkat haji. Suami istri kami berangkat. Hasil berjualan tadi berjual bubur. Jadi kalau di film Indosiar itu ada cerita Haji Sulam berangkat haji berjual bubur. Itu nyinggung saya sebenarnya. Sebenarnya saya yang berangkat haji berjual bubur dah. Cuman sutradara kada tahu. Hanya tahu aku yang main film dah. Nah, rupanya kalau ulama warasatul anbiya menyuruh memang barakah. Ya, menurut aja, menurut di hati pun ada boleh membanggang. Menurut insyaallah barakah. Ya. Nah, jadi kita dihadapkan dengan hisab. Jadi saya tulak ke pasar bawa Honda Astria Grand. Astria Grand dulu Hondanya di bawah Supra. Jadi saya karena razia di dekat Hotel Hasrat Jalan Sriwijaya, saya membawa beras. Saya menukar beras di gudangnya arwah Haji Husin. Namanya beras Vietnam. Karena kalau Vietnam itu kalau dimasak ngambang. Santri itu kan yang penting banyak nasinya, rasa kayaknya holo. Jadi saya beli beras Vietnam nang 50 kilo andak di belakang Honda, yang 25 kilo andak di hadapan. Tiganya nih
betangking saya hendak tuh, ada sangkutannya penuh dengan belanjaan, termasuk pocok hobi. Sekalinya karena rajia di hadapan Hotel Hasrat, saya pakai helm, pakai Honda sendiri, helm sendiri, yang membawa saya sendiri. Saya ada SIM, saya ada STNK. Karena dihisap, ditahan saya, tersiksa saya. Kenapa? Sebab karena STNK saya dengan SIM di dalam jok. Lah sedangkan joknya aku duduki. Kalau diduduki nyaman aja. Ini beras nih, nindih nih. Maka beras 50 kilo ini kalau diturunkan siapa naikkan? Tadi orang gudang yang menaikkan. Cuman karena sesuai prosedur tetaplah harus turun. Ada bisa menjawab, cuman saya bilang Pak, STNK dengan SIM di dalam jok. Katanya dibuka dulu. Pada halal barang dah. Apa ada halal? Honda kok berkredit aku nukar. Beres duitku nukar. Sekali diperiksa, kesiksa, paksa turun saya ke higa. Karena di antara yang ada itu tidak ada yang kenalnya. Kalau ada yang kenal mungkin ada yang percaya. Oh mereka kasihan Ustaz menurunkan. Ini insiden memang besim. Kemarin membuat saya melihat umpama ini ada paksa diturunkan. Beras 50 kilo turunkan. Yang 25 tuh kalau ada diturunkan sangkut belum membuka joknya. Turunkan juga. Saya buka, saya ambil suratnya, ambil SIM-nya, menghadap ke meja. Waktu itu yang memeriksa Pak Ansori. Pas taimbai dengan aku berangkat haji 2005 tuh. Ingat dah Pak, ingat aja. Sidin yang meriksa, diperiksa, cocok, SNK-nya hidup, SIM-nya hidup, silahkan jalan. Nah, jalan juga. Tapi berasnya siapa yang angkat ya? Saya naik berdahulu ke Honda, beras tertinggal. Saya naikkan beras berdahulu, Honda rabah. Siapa yang ganti Honda? Bingung saya. Tidak ada yang nolong, tidak ada yang nolong. Inilah nanti kalau kita dihisap di padang mahsyar, tidak ada yang nolong kecuali sesuai amal kita. Orang melihatkan cuma, tidak ada yang kenalnya. Terpaksa saya menaikkan beras tuh. Sambil menahan Honda, mangga apa? Saya ini kan pernah kena batuk 6 bulan, makan obat 15 bulan, sembahyang 6 tahun saya kena batuk. Sembahyang duduknya saya 6 bulan ada. Asal batuk, kalau tidak duduk bisa hilang perasa. Duduk. Kadang memakan nasi 13 tahun. Cakainya 15 tahun jadi wali mungkin. Cuman 13 tahun hanya 2 tahun lagi. Bisa sekarang makan nasi. Dulu kan bisa makan nasi. Saya makan bubur. Bubur itu pun bisa tersangkut. Macam mana tenaga saya? Lama baru bisa. Sempat laku berdoa, berharap mudahan jago ada kawan ditangkap juga. Nyaman begini memang katakan beres nih. Ada pulang doanya kata kabul. Paksa ngangkat seorang. Ya Allah, lelahnya saya mengangkat tuh. Menahan Honda, menaikkan, ya naik gagal, gugur pulang, beres dah. Cara dipediukan baik banget tuh. Tarawih ini nih, asal naikkan Honda narabah, lapas pulang. Akhirnya alhamdulillah dapat, tapi panatnya saya ini minta ampun. Beres 50 kilo yang diangkat sambil menahan Honda, maka awak karena betuk 6 tahun. Sembahyang dia bisa berduduk, kadang makan nasi pulang, makan bubur, minum susu. Halal dihisap, tersiksa. Itu di dunia. Bayangkan di akhirat. Kita dihadapkan dengan hisab di padang mahsyar. Apa amalannya supaya selamat? Nah, Al-Quran dibaca. Kalau Al-Quran diamalkan, nanti di padang mahsyar kita selamat. Wazilla yaumal hari, dan dapat naungan di panasnya hari. Mana dia di padang mahsyar itu panas. Matahari itu sepenjangkauan. Kalau kita surung tangan kita ke atas, tersangkut matahari itu dengan tangan kita. Macam mana panasnya? Alangkah yang di dunia ini saja, ya matahari jarak dengan kita bumi ini 1 triliun kilometer katanya. Itu pun kalau musim panas ada telak, kita berpanas sampai 2 jam itu ada telak.
Apa amalannya? Al-Quran. Wal huda minad dalalah, tetap dapat petunjuk sekalipun orang banyak mendapat aliran sesat. Amalannya pada wimu qiraat Al-Quran, maka terus meneruslah olehmu, kata Nabi, mengamalkan membaca Al-Quran. Fa innahu kalamur rahman maka bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah yang bersifat rahman. Wahisnun hasin minasyaitan, membaca Al-Quran benteng yang kokoh daripada benteng syaitan. Warujhanun alal mizan, dan memberatkan timbangan amal. Orang hendak berat timbangan amal, baca Al-Quran. Kata Imam Syafi'i, tambahannya di samping baca Al-Quran, selalu duduk di majelis ilmu, itu bisa memberatkan timbangan amal kita, agar kita ini selamat di dunia dan selamat di akhirat. Mudah-mudahan berkah bulan suci Ramadan kita bisa semangat kembali untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, agar hati kita menjadi tentram, menjadi damai, selamat dunia dan selamat akhirat, husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.